sebagai trainer dari kelompok 85 CDT ITB 2026 dengan saya Aida Hasnanur Alifah NIM 105255084 dan rekan saya Uliadi Hadifah dengan NIM 108-25024. Di sini kami akan menjelaskan One Slide Challenge modul CDT ITB 2026 sebagai tugas 2 TFT CDT ITB 2026. Sebelumnya, CDT ITB sendiri merupakan singkatan dari Character Development Training, merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan 3 karakter yang wajib dimiliki oleh Civitas Akademika ITB. 3 karakter tersebut adalah air, yakni adaptif, integritas, dan rendah hati. Dan CDT tersebut dibagi menjadi 2, CDT 1 dan CDT 2. Dan pada CDT 1 ini, kami akan mempelajari terlebih dahulu tentang konsep adaptif. Nah, betul sekali. Karena mengalami berbagai perubahan dari masa SMA ke perkuliahan, diperlukan adanya adaptasi, yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda atau fleksibilitas dalam tingkah laku. Nah, dalam konsep perguruan tinggi, adaptasi itu disebut dengan college adjustment yang mencangkup 4 aspek, yakni yang pertama ada academic adjustment. Academic adjustment itu merupakan kemampuan individu untuk memenuhi tuntutan akademik dan mencakup pengukuran terhadap sikap, target, tugas, upaya, serta kepuasan terhadap hasil yang diperoleh. Misalnya saja, berdasarkan pengalaman, ketika dulu saya merasa metode belajar yang saya gunakan di SMA itu tidak lagi efektif diterapkan di perkuliahan, saya mencari cara yang baru, cara seperti apa agar saya ini bisa belajar dengan baik, seperti menyusun sebuah jadwal pelajaran, lalu lebih ke pemahaman konsep atau lebih banyak latihan soal. Kemudian yang kedua ada social adjustment, merupakan pengukuran sejauh mana mahasiswa itu dapat berinteraksi dengan keseluruhan pengalaman di perguruan tinggi. Misalnya saja, berdasarkan pengalaman lagi, dulu saya merasa sangat homesick dan merasa sendiri. Lalu saya mulai bersosialisasi untuk menemukan kenyamanan saat saya di lingkungan perkuliahan ini. Nah, kemudian ada personal emotional adjustment, yakni kemampuan kita untuk mengelola dan mengatasi tuntutan dalam kehidupan yang melibatkan modifikasi perilaku dan ekspresi emosi yang sesuai dengan situasi tertentu. Misal, di mana saat-saat kita mendapatkan nilai yang tidak cukup bagus walau kayak kita merasa sudah belajar sangat keras. Nah, di situ tuh kita harus dapat mengatasi emosi yang kita muncul gitu. Jadi supaya kita nggak gampang demot. Nah, kemudian ada institutional adjustment, di mana ini tuh mengukur bagaimana mahasiswa berkomitmen untuk memenuhi tujuan dari institusi, mengembangkan keterikatan ekonomi dengan komunitas kampus dan kualitas dari hubungan yang dimiliki. Maksudnya gimana? Jadi tuh kita sebagai mahasiswa ITB tentu harus menjunjung nilai-nilai yang dipegang oleh ITB. Salah satunya bagaimana cara kita sebagai mahasiswa ITB menjaga nama baik dari kampus ITB kita sendiri. Sebagai tambahan, college adjustment itu bersifat multifaset, yang artinya keberhasilan penyesuaian diri di perguruan tinggi itu tidak hanya bisa dinilai dari satu aspek saja, akan tetapi harus mencakup penilaian dari keseluruhan 4 aspek tadi. Nah, sejalan dengan proses penyesuaian diri, kita itu harus membuat tujuan, dan tujuan yang baik itu bukan hanya sekedar tujuan, tetapi harus membuat tujuan yang baik, efektif, dan juga jelas. Dan tools yang bisa digunakan untuk membuat tujuan yang baik itu adalah SMART goals. Nah, SMART goals itu sendiri terdiri dari 5 aspek yang harus dimuat dalam tujuan yang SMART. Maksudnya gimana? Yang pertama ada S, yakni spesifik. Jadi ketika kita membuat tujuan, kita harus membuat tujuan yang spesifik, tidak ambigu, lugas, dan harus menjawab why dan what. Kemudian measurable, yaitu tujuan yang kita buat harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Dan yang ketiga yaitu A, achievable, di mana tujuan yang kita buat itu harus realistis dan dapat dicapai. Jadi kalau membuat tujuan itu tuh nggak boleh yang impossible, kayak misal aku mau mendapat IPK 4 tapi dengan mengikuti 10 organisasi. Nah, itu kan termasuk yang sulit dicapai atau tidak achievable. Nah, selanjutnya ada R atau relevant. Tujuan itu
misalnya nih ada sebuah contoh tujuan pada semester ganjil 2006-2007, aku akan mempelajari teknik penulisan esai melalui minimal satu pelatihan atau sumber belajar, menyusun minimal satu draft esai, dan mengikuti setidaknya satu lomba esai sebagai bentuk penerapan hasil belajarku. S-nya apa nih Kak Ulia? Kalau di sini berarti S-nya itu mempelajari teknik penulisan esai. Kalau measurable melalui minimal satu pelatihan. Jadi kan itu dapat diukur tingkat keberhasilannya. Berarti itu tujuan ini berhasil ketika sudah mempelajari teknik penulisan esai melalui minimal satu pelatihan atau sumber belajar. Dan achievable tentu ini dapat dicapai karena tidak impossible gitu. Ini pasti bisa dicapai dengan kapasitas diri. Nah, untuk relevannya di sini mempelajari teknik penulisan itu relevan ya dengan tujuan untuk mengikuti satu lomba esai. Kemudian time-boundnya juga sudah tertera dengan jelas pada semester ganjil 2006-2007. Artinya tujuan ini tuh merupakan tujuan yang termasuk ke dalam tujuan SMART goals. Nah, betul banget. Setelah kita mempelajari College Achievement dan SMART Goals, ini waktunya kita bermain games teman-teman. Di sini nanti kita akan bermain 2 games yang merepresentasikan konsep adaptif itu sendiri. Yang pertama yaitu games kumpulkan anak panah, di mana kalian sebagai tim harus mengumpulkan 3 anak panah dengan menjawab soal yang kami berikan dengan benar atau dapat membeli anak panah. Namun jika kalian menjawab dengan salah, emas yang kalian miliki yang awalnya memiliki 90 emas akan berkurang 20. Dan kalau misalkan kalian tidak menjawab akan berkurang 15 emas. Dan apabila kalian membeli jawaban kepada kami, yaitu kalian akan kehilangan 15 emas pula. Nah, nanti akan ada 3 pertanyaan di tiap sesi yang berisi dari dua kelompok atau 2 tim. Dan tiap waktu yang kami berikan untuk setiap soal yaitu 15 detik. Kemudian di misi yang kedua itu kita harus menyelamatkan diri dari binatang buas. Jadi tiap tim itu harus membuat api unggun atau lubang jebakan dari bahan-bahan yang mereka punya. Nah, kekurangan bahan yang mereka punya itu harus mereka atasi dengan cara mereka sendiri. Dan surprise-nya itu adalah ketika batang emas yang mereka miliki itu akan berkurang 50% dan mereka itu harus mencari cara lagi untuk selamat. Apa hal-hal yang bisa dipelajari dari kedua games tersebut? Yang pertama itu adalah perencanaan yang penting, karena pada misi 1 kita tuh harus memikirkan bagaimana caranya kita tuh bisa mendapatkan 3 anak panah dengan pengurangan batang emas seminimal-minimalnya. Kemudian yang kedua juga berani mengambil resiko. Pada misi 1 kita tuh harus berani mengambil resiko antara diam dan berkurang batang emasnya sedikit, atau berani mengambil resiko dengan kemungkinan bahwa kita dapat menjawab soal tersebut dengan benar. Dan yang ketiga, kita tuh harus dapat menyesuaikan diri. Pada misi kedua, ketika batang emas tersebut dicuri atau berkurang 50%, para kelompok itu harus dapat menyesuaikan diri, menyusun sebuah strategi baru lagi, bagaimana caranya mereka bisa menyelamatkan diri dari binatang buas. Dan yang keempat itu sangat penting untuk bersikap proaktif, karena berdasarkan misi-misi tersebut kekurangan bahan itu tidak bisa juga diatasi dengan batang emas yang ada. Jadi pasti diperlukan sebuah negosiasi atau sebuah negosiasi atau sebuah pertukaran antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Betul. Pertukaran yang terjadi dan kayak sosialisasi yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain juga membuat kita mempelajari bahwa kita tuh tidak bisa untuk individualis untuk selamat. Dan kita juga perlu kerjasama dan kolaborasi serta tidak enggan untuk mencari bantuan pada lingkungan yang lain.
Lalu selain itu, hal-hal yang bisa kita pelajari dari game yang kedua ini yaitu kita harus proaktif cari cara baru serta menyusun strategi yang dibutuhkan. Karena apa? Karena dalam games ini kalian tiba-tiba setelah selesai berdiskusi dapat pengumuman kalau misalkan emas yang kalian punya itu berkurang 50%. Sehingga di sini kalian ada proses adaptasi dan proses menyusun strategi baru yang dibutuhkan. Nah, untuk itu kalian juga harus proaktif dan harus memutar otak gimana caranya menyusun strategi yang baru secara tiba-tiba. Nah, Lanjut. lanjut setelah kita melakukan games into the wild, kita masuk ke refleksi diri. Karena kalau misalkan kalian hanya fokus dalam mencapai adaptasi dan membuat tujuan-tujuan, tapi kalian jangan lupa juga ke dalam diri kalian, gimana perasaan kalian, bagaimana emosional kalian. Jadi untuk itu diperlukan yang namanya refleksi diri. Nah, untuk melakukan refleksi diri, pertama-tama kalian harus mengisi worksheet yang sudah diberikan. Nah, setelah itu kalian jumlahkan dan akhirnya muncul kategori-kategori yang muncul. Ya, kalau misalkan kalian memiliki kategori 1, itu artinya kalian tuh masih perlu mencari cara untuk bagaimana cara kalian menyikapi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan kalau misalkan kalian sudah dalam kategori 2, itu sudah cukup bagus, yang artinya kalian itu sudah memiliki cara kalian sendiri untuk mengatasi masalah, namun masih bisa ditingkatkan lagi. Sedangkan kalau misalkan kalian sudah di kategori 3, itu artinya sudah bagus banget. Kalian sudah memiliki banyak banget berbagai cara untuk menghadapi masalah. Nah, setelah kita mengenali bagaimana cara kita menghadapi masalah melalui refleksi diri, langkah selanjutnya adalah kita tuh harus mengetahui emosi apa nih yang muncul. Nah, mengelola emosi itu bukan berarti seperti menekan atau menghilangkan emosi tersebut. Akan tetapi kita tuh harus mengenali, menerima, dan tahu cara meresponnya dengan cara yang lebih sehat. Maka dari itu, di sini ada tips and trick cara mengelola emosi. Yang pertama itu ada identifikasi emosi yang dirasakan serta pemicunya. Jadi seperti menyadari apa yang sedang kita rasakan, misalnya sedih, marah, takut, bingung, senang. Contohnya seperti aku merasa sedih setelah melihat nilaiku kecil, maka penyebabnya itu atau pemicunya itu adalah hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Kemudian yang kedua itu adalah validasi emosi, di mana kita itu menerima bahwa emosi yang kita rasakan itu nyata dan wajar tanpa menghakimi diri sendiri. Karena sebenarnya nggak apa-apa merasa sedih, marah, ataupun kecewa. Dan menerima atau memvalidasi emosi ini tuh bukan berarti kayak kita itu larut di dalam emosi tersebut, tetapi mengakui keberadaannya agar kita bisa mengolahnya dengan baik. Contohnya, aku memang kecewa ketika melihat nilaiku sangat kecil karena sebelumnya itu aku sudah berusaha belajar dengan baik gitu. Dan yang ketiga, ambil jeda saat emosi sedang memuncak, maka hindari untuk bereaksi langsung. Beri diri waktu sejenak untuk menenangkan pikiran, misalnya dengan menarik nafas, berjalan-jalan sendiri, atau menghitung dan lain sebagainya, agar nantinya itu kita dapat berpikir lebih jernih sehingga respon yang diberikan itu tidak didorong oleh emosi sesaat. Betul banget. Selain itu, kalian juga harus mempertimbangkan alternatif reaksi yang mungkin muncul. Kalau misalkan kalian sedang marah, gimana nih? Kira-kira kalau misalkan langsung bereaksi, kalian bakal reaksi kayak gimana? Misal bakal berteriak, kayak memaki atau berteriak kencang ke teman kelompok. Nah, kalau misalkan kalian begitu, nanti dampaknya ke kerjasama tim bagaimana? Nah, jadi tuh harus dipikirkan baik-baik, sehingga selain mengambil jeda, itu juga salah satu kenapa harus mengambil jeda. Nah, dengan mempertimbangkan alternatif reaksi, kalian juga bisa mempertimbangkan kedepannya akan bagaimana gitu.
sehingga tidak akan reaktif. Selain itu ada cari cara mengekspresikan diri. Jadi ketika kalian emosi, kalian bisa istilahnya melampiaskan emosi kalian dengan cara-cara lain, misal dengan journaling, dengan curhat dan cara-cara lain sesuai dengan bagaimana cara kalian mengekspresikan diri. Terus kemudian ambil jarak dari masalah dan lepaskan hal-hal yang di luar kendali. Nah, jadi sama seperti ambil jeda. Jadi kita tuh setelah ambil jeda, misal kalian ngerasa aduh kayaknya kalau ambil jeda aja nggak cukup nih aku meredakan emosi, kalian bisa ambil jarak. Jadi kayak nggak harus saat itu juga kalian menyelesaikan masalah itu, bisa misal 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian gitu. Nah, jadi terus kalian harus melepaskan hal-hal yang di luar kendali kalian. Jadi kalian fokus ke hal yang bisa kalian kendalikan dan lepaskan hal-hal yang berada di luar kendali. Misal kalian harus melepaskan hal-hal seperti pandangan orang lain atau bagaimana orang lain bersikap. Itu kan hal-hal yang tidak bisa kalian kontrol, tapi kalian bisa mengontrol bagaimana cara pikir kalian, bagaimana cara kalian bertindak untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu berusaha memberi makna positif. Jadi supaya tidak negatif thinking terus, kalian coba memberi makna, oh dengan kejadian ini ternyata ada positifnya juga loh, dan dengan begitu kalian bisa reevaluasi dan terus maju dengan evaluasi masalah yang sebelumnya. Nah, kita udah ngebahas nih tentang college adjustment, smart goals, games into the world, dan refleksi diri pada One Slide Challenge modul CDT ITB 2026. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.